Ada apa dengan Jusuf Hamka? Siapakah Jusuf Hamka? Apa latar belakangnya? Belakangan ini publik dihebohkan dengan berita mengenai pebisnis sukses yang bernama Jusuf Hamka atau yang juga dikenal Babah Alun. Dalam banyak pemberitaan baik media online atau konvensional, Jusuf Hamka menagih hutang ke pemerintah Republik Indonesia 800 miliar rupiah. Masalah hutang ini bermula saat PT Citra Marga Nusapala Persada, CMNP, perusahaan yang dimiliki Jusuf Hamka memiliki deposito yang ada di Bank Yakin Makmur, Bank Yama. Namun karena krisis tahun 1997 sampai tahun 1998, bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas hingga pemerintah pada saat itu mengeluarkan bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI, yang bertujuan untuk membantu bank yang mengalami kesulitan likuiditas agar membayar ke para deposan-deposannya. Belakangan Jusuf Hamka menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu agar mendapatkan ganti atas deposito yang belum dibayarkan ke perusahaan miliknya itu. CMNP kemudian menang atas gugatannya dan pemerintah harus membayar kewajiban kepada perusahaan beserta bunganya. Jusuf Hamka mengungkapkan bahwa utang pemerintah membengkak menjadi 400 miliar rupiah pada 2015 silam. Pemerintah pun diwajibkan melunasinya, dengan catatan ada bunga yang harus dibayarkan bila tidak dibayar setiap bulannya. Lalu siapakah sosok Jusuf Hamka? Supaya tidak ketinggalan informasinya berikut profil Jusuf Hamka. Muhammad Jusuf Hamka atau juga dikenal dengan nama Babah Alun, lahir tanggal 5 Desember tahun 1957 dengan nama Joe Alon atau Alun Joseph, adalah seorang politisi, motivator dan pengusaha Muslim Tionghoa Indonesia. Jusuf tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga Tionghoa yang cukup terpelajar. Ayahnya Dr. Joseph Suhaimi, SH, Jiao Tu Chiang, seorang dosen salah satu universitas di Jakarta, dan ibunya Suwanti Suhaimi, Xiao Po Swan, seorang guru. Jusuf memeluk Islam saat bertemu Buya Hamka di usia 23 tahun, pada tahun 1981. Waktu itu ia melihat di majalah Tempo, ada orang masuk Islam, disyahadatkan, di Masjid Agung Al-Azhar. Alun langsung ke sana, bertemu Ustaz Zaimi, sekretaris Masjid Agung Al-Azhar dan menyatakan niatnya masuk Islam. Alun kemudian dibawa ke rumah Buya Hamka di Jalan Raden Fatah. Di bawah bimbingan Buya, Alun pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan namanya diganti oleh Buya Hamka menjadi Jusuf Hamka. Ia diangkat sebagai anak oleh Buya Hamka dan Adam Malik. Jusuf Hamka adalah seorang pengusaha sukses yang bergerak di bidang jalan tol. Dalam karirnya, ia telah berhasil membangun dan mengelola berbagai proyek jalan tol yang menghubungkan kota-kota penting di Indonesia. Jusuf Hamka adalah contoh nyata dari keberhasilan seorang pengusaha yang visioner, ulet, dan inovatif. Sebagai seorang pengusaha jalan tol, Jusuf Hamka memiliki pemahaman yang mendalam tentang industri infrastruktur dan transportasi. Ia memahami pentingnya konektivitas yang efisien dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dan berusaha keras untuk menyediakan akses jalan tol yang baik bagi masyarakat. Visinya adalah menciptakan jaringan jalan tol yang terintegrasi dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Jusuf Hamka memulai karirnya sebagai seorang insinyur konstruksi, yang memberinya pemahaman yang kuat tentang desain dan pembangunan infrastruktur. Dengan pengetahuannya yang luas, ia mampu merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek jalan tol dengan efisiensi tinggi dan kualitas yang baik. Keahliannya dalam manajemen proyek juga sangat berkontribusi pada kesuksesannya sebagai seorang pengusaha. Selain kemampuan teknisnya, Jusuf Hamka juga memiliki kepemimpinan yang kuat. Ia mampu memimpin tim yang besar dan kompleks, serta mengelola sumber daya dengan bijaksana. Kemampuan komunikasinya yang baik memungkinkannya menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah, mitra bisnis, dan masyarakat. Ia juga terkenal karena integritasnya yang tinggi dan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip etika bisnis. Sebagai seorang pengusaha yang visioner, Jusuf Hamka selalu mencari peluang baru di industri jalan tol. Ia terus mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi dalam bidang transportasi, dan berusaha menerapkannya dalam proyek-proyeknya. Dalam beberapa proyek terbarunya, ia memperkenalkan konsep jalan tol pintar yang dilengkapi dengan sistem pengumpulan tol elektronik dan teknologi canggih lainnya. Jusuf Hamka juga berperan aktif dalam masyarakat.
Ia menyadari pentingnya tanggung jawab sosial sebagai seorang pengusaha. Melalui perusahaannya, ia memberikan lapangan kerja bagi ribuan orang dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, ia juga aktif dalam kegiatan amal dan memberikan sumbangan bagi berbagai program sosial. Kesuksesan Jusuf Hamka tidak datang dengan mudah. Ia telah menghadapi banyak tantangan dan rintangan dalam perjalanan karirnya. Namun, dengan tekad yang kuat dan kerja keras yang tidak kenal lelah, ia berhasil mengatasi setiap hambatan yang dihadapinya. Ia juga belajar dari setiap kegagalan dan menggunakannya sebagai pelajaran berharga untuk menjadi lebih baik di masa depan. Pengalaman dan keberhasilan Jusuf Hamka dalam industri jalan tol telah membuatnya dihormati dan diakui sebagai salah satu tokoh penting dalam sektor ini. Ia sering diundang sebagai pembicara dalam konferensi dan seminar, berbagi pengetahuannya dengan para profesional dan calon pengusaha. Keberhasilannya juga menjadi inspirasi bagi banyak orang yang bermimpi memulai bisnis di bidang infrastruktur. Selain fokus pada bisnisnya, Jusuf Hamka juga memperhatikan lingkungan. Ia sadar akan dampak proyek-proyek jalan tol terhadap lingkungan dan berusaha mengurangi dampak negatifnya. Ia menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan dalam pembangunan jalan tol, seperti penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan dan pemulihan lahan yang terdampak. Dalam upaya terus mengembangkan bisnisnya, Jusuf Hamka selalu mencari peluang untuk melakukan ekspansi. Ia melihat potensi di luar negeri dan mulai menjajaki peluang bisnis di beberapa negara lain. Dengan pengalaman dan pengetahuannya yang luas, ia yakin dapat menghadapi tantangan baru di pasar internasional. Kesuksesan Jusuf Hamka dalam bisnis jalan tol tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jalan tol yang dibangunnya telah menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi, membuka aksesibilitas dan meningkatkan perdagangan. Kontribusinya terhadap pembangunan infrastruktur sangat diakui dan diapresiasi oleh banyak pihak. Dalam kesimpulan, Jusuf Hamka adalah seorang pengusaha jalan tol yang sukses dan visioner. Keberhasilannya dalam membangun dan mengelola proyek jalan tol yang efisien dan inovatif, serta komitmennya terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, membuatnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia adalah contoh nyata bahwa dengan kerja keras, keahlian, dan kepemimpinan yang baik, seseorang dapat meraih kesuksesan dalam dunia bisnis infrastruktur. Nah, itulah profil Jusuf Hamka yang ternyata sangat inspiratif. Semoga bisa menginspirasi kita semua agar bisa sukses dan rendah hati seperti beliau.